Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati dengan NIM 230103102. Saya dari kelas 4D, Prodi Tadaris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan mengerjakan pemrograman Command Window MATLAB pada topik matematika diskrit, teori bilangan, dan pengantar dasar matematika. Nah, di sini beberapa soal. Soal yang pertama itu kan, konstruksikanlah sembarang domain dengan delta x sama dengan 0,001. Lalu gambarlah fungsi floor, chain, and round. Nah, apa sih yang dimaksud dengan floor, chain, and round itu? Nah, di sini fungsi floor dalam matematika dan pemrograman digunakan untuk membulatkan suatu bilangan ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Fungsi floor dilambangkan dengan kurung siku ke bawah x atau floor x. Nah, di sini kita gunakan MATLAB. Kita ambil contohnya itu 3,9, berarti floor 3,9, enter. Nah, terus chain itu adalah digunakan untuk membulatkan angka ke atas ke bilangan bulat terdekat. Fungsi chain dilambangkan dengan kurung siku ke atas x atau chain x. Kita ambil contoh 5,9, berarti chain 5,9, enter. Terus round itu adalah bilangan bulat yang dibulatkan ke terdekatnya. Nah, kita ambil contoh itu 4,3, berarti round 4,3, dan juga kita ambil negatif 2,6, berarti round negatif 2,6, enter. Nah, di sini kita lihat definisi dari modul. Nah, di sini ini adalah yang kita kerjakan. Nah, di sini kita soalnya itu soal yang pertama, konstruksikanlah sembarang domain dengan delta x sama dengan 0,001. Lalu gambarlah fungsi floor, chain, and round berdasarkan domain tersebut dalam satu figur yang sama. Di sini kita tadi kan x-nya itu 0,001, berarti kita cari x sama dengan kurung siku 0,2 0,001 titik 2 15 titik koma, enter. Terus kita cari floor F sama dengan floor x, enter. Nah, terus kita cari grafiknya, plot x, f ya, enter. Nah, ini dia
grafiknya. Terus kita cari lagi yang Chair dan Round. Nah, hold on ini adalah gunanya itu supaya grafik yang tadi itu tidak tertindih. Enter. Chair itu kita tambahkan dengan Y sama dengan Chair X. Lanjut, grafiknya plot X, G, inverse Y. Kita warnain dia. Nah, saya menggunakan Y, yaitu yellow. Enter. Maaf, belum muncul grafiknya. Kita langsung aja ya ke yang round. Round itu gampangnya dengan H sama dengan round X. Enter. Nah, ini terus plot, cari grafiknya X, H, R ini adalah warnanya juga, tutup kurung, enter. Nah, ini grafiknya dari floor, chair, dan roundnya. Lanjut, kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah tentukan hasil dari 74 faktorial min 32. Nah, di sini tuh faktorial, permutasi, dan kombinasi. Nah, faktorial itu adalah dari suatu bilangan n faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai n. Nah, kita langsung ke contohnya. Soal yang pertama itu 74 faktorial dikurang 32, berarti faktorial 74 dikurangi faktorial 32. Enter. Terus soal yang kedua itu faktorial dikali 6 faktorial dikali 5 faktorial, berarti faktorial 6 dikali faktorial 5. Enter. Nah, terus yang ketiga 6 faktorial dibagi 8 faktorial, berarti faktorial 6 dibagi faktorial 8.
Enter. Terus soal yang D adalah permutasi. Permutasi adalah cara menyusun atau mengatur urutan objek dari sejumlah objek tertentu dengan memperhatikan urutan. Nah, rumusnya itu adalah permutasi n, r sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Nah, kita cari. Nah, di sini soalnya itu permutasi 7 kurang 3 dikurangi permutasi 5 dikurang 2. Berarti faktorial 7 per faktorial 7 dikurang 3 faktorial 7 dikurang 3 terus dikurangi faktorial 5 per faktorial 5 dikurang 2. 5 dikurang 2. Enter. Nah, hasilnya 190. Terus kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih objek dari sejumlah objek tertentu tanpa memperhatikan urutan. Rumusnya itu kombinasi n, r sama dengan n faktorial per r faktorial dikali n dikurang r faktorial. Langsung soalnya itu kombinasi 8 dikurang 4 dikali 4 ditambah kombinasi 5 dikurang 3 dikali 3. Berarti faktorial 8 per faktorial 8 dikurang 4 dikali faktorial 4 ditambah faktorial
faktorial 5 per faktorial 5 min 3. 5 min 3 dikali 3 dikali faktorial 3. Enter. Nah, hasilnya itu 80. Lanjut ke kombinasi 10 dikurang 2 per kombinasi 5 dikurang 3. Berarti faktorial 10 per faktorial 10 dikurangi 2 dikali faktorial 2. Per faktorial 5 per faktorial 5 min 3. Dikali 3 dikali faktorial 3. Nah, hasilnya 4,5000. Lanjut ke soal yang G, FEB dari 24,1268. Jadi FEB adalah faktor persekutuan terbesar, adalah bilangan bulat terbesar yang dapat membagi habis 2 atau lebih bilangan tanpa sisa. Nah, lanjut kita ke contoh. Soalnya itu kan tadi FEB 24,1268. Kita gunakan rumus GCD buka kurung 24,1268 tutup kurung, enter, hasilnya 4. Terus KPK dari 65,135. KPK adalah bilangan bulat terkecil yang dapat habis dibagi oleh 2 atau lebih bilangan tanpa sisa. Langsung kita ke soalnya.
KPK 65,135. Berarti di sini kita gunakan rumus LCM. LCM K kurung 65,135. Enter. Hasilnya 1755. Terus soal selanjutnya, susunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Yang nomor I. Berarti kita gunakan rumus primes 76. Enter. Nah, lanjut soal yang J. Susunlah segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Rumus Pascal (20). Enter. Nah, lanjut ke soal yang ketiga. Tunjukkanlah apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Soal yang pertama, A. Apakah 34 bilangan prima? Kita cari. Bilangan prima adalah bilangan lebih dari satu yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Dan tadi segitiga Pascal adalah susunan angka berbentuk segitiga di mana setiap angka di dalamnya diperoleh dari penjumlahan dua angka yang berada tepat di atasnya. Di sini kita di bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan lebih dari satu yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Kita ke soalnya langsung. Apakah 34 bilangan prima? Nah, berarti kita gunakan rumus is prime (34) Enter. Nah, hasilnya ke 0, berarti pernyataan tersebut salah. Lanjut ke yang B. Apakah hasil dari 56 dikurang 35 adalah bilangan prima? Berarti rumus is prime buka kurung 56 dikurangi 35 tutup kurung. Enter. 0. Berarti dia sama juga, bukan pernyataan, berarti pernyataan tersebut salah. Ke soal yang C. Apakah hasil dari 35/89 adalah bilangan real? Bilangan real adalah himpunan semua bilangan yang dapat ditemukan pada garis bilangan yang mencakup bilangan rasional dan irasional. Kita langsung ke soalnya. Penyelesaian. Berarti kita gunakan rumus is real (35/89).
Nah, berarti ini pernyataannya benar. Dia adalah bilangan real. Lanjut ke soal yang terakhir. Susunlah tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan premis, lalu tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari tiap pernyataan premis tersebut. Nah, memiliki 5 pernyataan itu memiliki kemungkinan 32 dan angka 1 untuk benar dan 0 salah. Kita cari dulu P sama dengan 1 sampai 32. Kan dari angka benarnya itu 1 dan 0-nya itu salah. Oke, 2. Nolnya itu tutup kurung, enter. Nah, kita cari Q sama dengan kurung siku enter. Nah, kita cari R-nya. R sama dengan kurung siku turun enter. Nah, ini kita cari S sama dengan kurung siku 3. Enter. T sama dengan
sini kita cari negasi, kita disuruh tentukan negasi, konjungsi, dan disjunksi dari tiap pernyataan. Berarti negasi dari P, berarti negasi P. Enter. Atau juga kita bisa cari dengan not P. Nah, terus negasi Q, enter, atau juga not Q. Negasi R, negasi R, enter, not, buka kurung R, enter, negasi S, enter, not S, enter, negasi T, enter, not T, enter. Nah, di sini negasinya sudah kita temukan. Selanjutnya konjungsi. Konjungsi berarti P Q, P dan Q, R, S, T. Enter. Nah, 1. Berarti konjungsi dari P dan Q. Selanjutnya kita cari disjungsi. P atau Q. P per Q. Berarti P Q R enter. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.